masyarakat, Kelurahan Susu, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya hormati pimpinan cabang Bank NTT Jawa dan jajaran. Yang saya hormati pimpinan JN Group. Saya ulangi, JN Group. Terima kasih. Selamat datang di Ngada, khususnya di Kota Bajawa. Yang saya hormati anggota DPR, Pak Anies, juga hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati mama-mama sekalian, pelah kopi, usaha kopi semua. Tepuk tangan dulu, mama sekalian. Ini yang hadir ada punya kebun kopi, punya kebun kopi. Jadi hari ini mereka antusias sekali untuk hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, para undangan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama, prinsipnya pemerintah Kabupaten Ngada sangat membuka ruang untuk para investor untuk berinvestasi di Ngada. Ya, dalam sektor apa saja. Itu prinsip yang paling utama sejak saya memimpin Ngada dan Pak Wakil. Prinsipnya adalah siapa saja, perusahaan mana saja yang ingin berinvestasi di Ngada itu harus diterima dan direspon dengan cepat. Kenapa demikian? Karena fiskal daerah kita terbatas. Kita sangat membutuhkan para investor untuk berinvestasi di Ngada. Keterbatasan fiskal daerah ini menjadi alasan utama kenapa kita harus membuka diri, membuka ruang untuk bekerja sama dengan pihak lain. Itu prinsip yang pertama. Nah, oleh karena itu kemarin ketika saya beberapa hari lalu melalui Pak Thomas, ya, di stafnya Pak Eman Korai, ya, yang selama ini bergelut di bidang perkopian, ya, memberikan informasi ini. Nah, saya bilang ini bagus. Artinya tidak hanya kita yang mencari bekerja, ternyata ada staf kita, jajaran kita juga yang membantu kita untuk membuka jalan dan sebagainya. Saya pikir mari kita tepuk tangan Pak Thomas. Nah, sehingga saya katakan itu bagus. Kalau sudah begini, ya pasti kita harus bersinergi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih, selamat datang, selamat berinvestasi di Kabupaten Ngada, khususnya komoditi kopi. Komoditi kopi, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan direktur, Pak, ya, siapa namanya? Azahrial tadi, saya bilang kantor di Jakarta di mana? Katanya di Jakarta Selatan. Saya bilang Jakarta Selatan di mana? Oh, di Lebak Bulus, ya. Saya bilang Ciputat, ya, ada daerah mana? Langkerpur. Ternyata kantornya dekat ke situ, ya. Daerah itu saya berapa tahun di situ, ya. Jadi, tahu persis daerah itu. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya petani kopi, ini momen, ya, ini kesempatan baik untuk kedepannya untuk memberikan sesuatu yang saling menguntungkan. Prinsipnya saling menguntungkan. Itu sebetulnya prinsipnya kehadiran di sini. Jadi jangan sampai nanti besok, waduh, justru perusahaan ada, kita begini segala macam. Saya ingin saling menguntungkan. Nah, oleh karena itu ini harus dijabarkan secara baik di lapangan, sehingga dengan investasi yang cukup besarnya, berapa miliar, ini jangan sampai nanti dalam perjalanan kemudian kita terhenti. Jadi pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Karena para pihak merasa tidak puas nih, kok saya dirugikan, mestinya begini dan sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan. Itu yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, kehadiran perusahaan di sini, nah tentunya juga akan membuka ruang, ya, membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Ngada. Sekali lagi terima kasih, karena memang saat ini, ya, angka pengangguran kita ini cukup besar, sehingga saya pikir kalau boleh tenaga-tenaga yang dari sana, ya mungkin jangan banyak-banyak lah, ya.
Tetapi lebih banyak tenaga lokal, setuju ya? Nah ini yang saya inginkan, sehingga kita bisa enak bekerja ya. Jadi jangan sampai nanti semua didatangkan dari sana, akhirnya di sini jadi penonton. Nah ini yang saya inginkan, jangan seperti itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan ini, saya yakin ini sudah dipikirkan oleh manajemen perusahaan ya, sehingga semuanya bisa berjalan harmonis. Yang ketiga, pada kesempatan ini saya pesankan kepada para petani. Mulai sekarang kita harus merubah mindset. Ini perusahaan sudah masuk nih. Perusahaan ini menginginkan kualitas kopi yang baik. Nah oleh karena itu kita harus menyiapkan mulai dari hulu. Mulai dari bagaimana pengolahan lahannya, segala macam, sampai dengan panen. Supaya apa? Supaya saling menguntungkan itu. Jadi jangan sampai kita buru-buru, kita panen masih hijau-hijau, masih kuning-kuning, kita menuntut harga yang baik. Nah ini keliru. Demikian juga kopi kita. Tadi disinggung oleh yang mewakili tokoh masyarakat ini. Mulai sekarang sudah berpikir, geser itu pola hutan kopi menjadi kebun kopi. Siapkan satu lahan khusus untuk tanaman makan babi itu. Jangan digabung lagi di kebun kopi. Sehingga kualitasnya bisa bagus, ya, produksinya tinggi dan sebagainya. Ini kebiasaan-kebiasaan kita mulai harus mulai. Dan tidak tertutup kemungkinan, ya, ini bukan hanya ini saja, pasti ada perusahaan-perusahaan lain yang akan datang, nanti akan bersaing. Ya. Yang namanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti komoditi dan lain-lain itu tidak hanya satu dua. Begitu dengar daerah itu suka komoditi, mereka pasti datang. Saya 3 minggu lalu di Jakarta sudah ada satu perusahaan tawarin saya mau masukkan alat peralatan kopi dari Brasil, ya. Dari Brasil. Karena mereka mendengar kopi Jawa, ya. Jadi ini pasti ada persaingan. Nah oleh karena itu kita sebagai petani kopi ini harus benar-benar mempersiapkan sehingga ketika kualitas kopi itu terjaga baik ya, mereka yang buang keluar juga harganya tidak tanggung-tanggung bagus, pasti kita mendapat keuntungan dari situ. Jadi ini saling menguntungkan dari saya. Dan yang terakhir ya, pesan saya pada kesempatan ini perusahaan sudah datang ya, dan saya minta ya dinas-dinas terkait ya, juga harus memberikan pelayan suatu boxnya dengan baik, ya. Jadi jangan sampai ada kesan ya, kita menyulitkan, kita menghambat dan sebagainya. Ketika ada mereka-mereka yang ingin berinvestasi, mudahkan itu, ya. Yang berkait perizinan segala macam, mudahkan. Karena persoalan Indonesia itu birokrasi yang terlalu bertele-tele. Ya. Ini harus kita putus mata rantai. Saya selalu katakan kemana-mana berkaitan dengan perizinan, bila perlu hitung jam, ya, bila perlu hitung jam, mau berapa jam selesai, mau berapa hari selesai, jangan sampai minggu bulan. Sekarang sudah saatnya seperti itu. Kita tinggalkan cara-cara kerja lama. Nah ini orang akan datang, orang akan ngada tuh begini, bagus, cepat begini. Mereka akan datang. Karena kita harus buka ruang untuk sebanyak mungkin orang berinvestasi itu semakin baik. Kenapa? Karena PAD kita kecil. Kita hanya berharap APBD kita berharap lebih banyak 90% dari luar. Nah, ketika di luar mengunci, mengatur ini peruntukan untuk ini, seperti tahun 2023, maka kita kesulitan finansial. Tetapi ketika APBD kita besar, kita bisa mengurus rumah tangga kita sendiri. Ini persoalan yang terjadi di Kabupaten Ngada. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran perusahaan ya JYN ya, di Kabupaten Ngada. Mari kita bekerja sama, mari kita berkolaborasi, bermitra untuk saling menguntungkan. Ya. Dan tentunya semuanya itu akan bermuara kepada peningkatan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat. Ini yang kita harapkan dari komoditi kopi ini bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga, karena hampir sebagian besar di kecamatan Kabupaten Ngada ini
itu kebanyakan petani kopi. Sekali lagi, ya, selamat buat petani kopi, nuansa baru, suasana baru ya. Mudah-mudahan akan memberikan hal yang positif, energi positif bagi kita semua sehingga kita bisa percepat ya, ada akselerasi percepatan untuk meningkatkan perekonomian dalam bingkai Pantai Dela Paris. Sekian, terima kasih, selamat pagi teman-teman. Baik.